Kamu tadi kena mukanya push up 200 kan? Awas, hati-hati baby. Aduh. Ini latihan yang benar. Jangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel YouTube saya ya, yang bukan. Saya bersama narasumber kita, Zainul Irfan. Nah, kemarin sebelumnya kita membahas tentang Sex education. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton, belum melihat video channel yang sebelumnya, yaitu tentang perjalanan pernikahan Bang Jainul kemarin bersama istri. Alhamdulillah telah menjalankan syariat Islam, yaitu ta'aruf. Nah, kebetulan kita sharing beberapa pengalaman. Teman-teman boleh nonton kalau pengen lebih jelasnya lagi video sebelumnya ya, yang sex education. Nah, setelah itu ada berbagai pertanyaan dari teman-teman kita ya, dari viewers lah. Ya, jadi kita bantu jawab di sini. Betul. Jadi kita ada sesi tanya jawab, di mana pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman akan kita jawab di sini ya langsung. Sekarang. Oke, jadi teman-teman stay tune terus sampai beres. Jangan lupa like, share, subscribe video channel ini supaya biar terus berkembang. Ya. Oke? Ya, sip. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini diajukan oleh saudara Nail Pangestu. Nah, pertanyaannya itu gimana, Bang, caranya biar hubungan suami istri itu tetap selalu harmonis? Ya. Nah, gimana Bang Jainul? Ini dari segi mana ini nanyanya ya? Dari segi perekonomian, Ya. kesejahteraan, atau lagi melakukan hubungan? Jadi mungkin secara keseluruhan kayaknya Bang Jainul. Ya boleh. Kalau Saran menurut dari pengalaman Bang saya, yang saya jalanin gitu kan, gimana sih caranya biar harmonis? Ya intinya berarti kita harus benar-benar cinta dan sayang sama istri kita. Betul. Ya, terus mungkin tips-tipsnya banyak lah. Mungkin itu Komunikasi secara juga global, ya. Komunikasi secara globalnya itu kita harusnya mencintai, dan menyayangi. Kita tuh, dan balik lagi ke awal, tujuan kita menikah atau tujuan kita memilih pasangan kita tuh apa? Tujuannya harus jelas dulu. Jadi Iya. kedepannya juga Iya, jelas juga. nggak main-main juga ya. Ya, tapi secara teknisnya kedepannya mungkin bisa ya kitanya nggak cuek sama pasangan kita, Betul, lebih care, care. ya romantis lah, Iya. biar harmonis. Justru gitu kan. dengan kita mempunyai pasangan tuh kita harus lebih mengutamakan Ya. pasangan yang ibaratnya sebelah gitu. Jangan biasanya kita hanya berpikiran buat diri sendiri. Ya, egois lah. Betul. Sekarang jadi ada dua. Mungkin itu secara globalnya. Jadi teman-teman juga harus bisa memahami hal ini. Baik itu dalam segi misal keuangan ya kan. Jadi kita saling terbuka sama pasangan dari hal kesejahteraan, dari hal apa ya, pengertian buat melakukan hubungan juga. Kita lihat kondisi misal pasangan kita lagi mood atau capek, saling ngerti, mau mengalah. Kadang Betul. tiap pasangan kadang keras ya. betul. Ego tinggi ya. Bisa kayak gitu. Sifatnya pasti beda, Ya. beda, nggak ada yang sama. Jadi kadang kita harus mengikuti. Oke, kita menurunkan Punya jiwa mengalah lah. betul. Sama-sama ego kita harus Ya. diturunin. Ya Apalagi kan? laki-laki kan. Betul. Itu ya. Biar harmonis. Ya Mungkin itu tuh Bang Nail Pangestu, mudah-mudahan jawabannya bisa dipahami, dimengerti. Kalau kurang jelas nanti gampang ajukan lagi ya. Oke, makasih banyak. Nah, selanjutnya nih dari Bang Gaga Muhammad. Gimana cara kita agar kuat dalam pendirian untuk menjalankan ta'aruf itu sendiri? Ya. Nah, kalau pengen kuat dalam pendirian, kitanya harus benar-benar Iya. sungguh-sungguh karena Niatnya dulu. niatnya Nawa itu dulu. Nawa itu sama gue teman, niat puasa. Ya, Dari dalam hati ya, niat dari dalam hati. Kalau menurut saya sih biar niatnya kuat, ya kita tujuannya apa dulu? Awalnya
ibadah atau apa. Betul. Ya, ibadah. Terus kitanya harus ada di lingkungan yang positif yang baik. Kita gini nih, kita pengen menjalankan syariat yang oleh agama disarankan, tapi kitanya dalam lingkungan yang nggak baik, yang berlawanan dengan agama, kita bakalan susah. Jadi intinya berawal dari kitanya diri sendiri dulu, harus kayak gimana ya, dari lingkungan kitanya harus benar-benar berubah dari keluarga juga ya, mempengaruhi lah itu. Mempengaruhi. Jadi lihat ketulusan hati kita, niat kita didukung oleh lingkungan, didukung oleh keluarga, insya Allah bisa Bang Gaga. Soalnya namanya jodoh pasti udah di takdirnya, udah ngatur. Jadi jangan takut gak dapat jodoh. Tinggal kitanya mau berubah, mau berkorban, ikhtiar, tetap jangan lupa berjuang juga seperti gitu. itu. Ya, oke, mudah-mudahan jawabannya bisa memberikan kejelasan ya Bang Gaga ya. Ya. Oke. Yang selanjutnya dari Mbak Rena Rosalinda nih. Rosalinda ini si Mbak. Kayak film. Iya, telenovela ini kayaknya. Mbak Ayamor. Ini bertanya, gimana perasaan setelah ta'arufnya itu berjalan lancar? Dan bagi cewek nih yang ngalamin pacaran setelah menikah itu rasanya gimana? Nah, gimana Bang Jaino? Ya? Kalau bagi cewek belum nanyain sih kayak calon istri. Tapi sejauh ini calon istri gimana? Ya, yang jelas pasti bahagia lah, banget. Nggak diduga-duga bisa secepat ini sampai jenjang pernikahan ya. Karena di usia yang muda juga prosesnya karena sangat sebentar, beberapa bulan lah. Betul. Kayak gitu. Ya intinya perasaannya sangat bahagia lah. Saya nggak mau sedikit bocoran nih di IG-nya. Baru beberapa bulan katanya. Alhamdulillah udah merit, katanya asik banget. Saya komen di situ, gimana rasanya? Suka banget katanya. Jangan ketawa. Ya begitulah perasaan. Jadi alhamdulillah ya, kalau didasari dengan niat, ibadah, suka saling suka, pengertian, alhamdulillah kedepannya pasti insya Allah harmonis. Gimana kita cara menjalankannya juga, jangan saling egois, saling mengerti ya Bang Jaino ya. Seperti itu. Ini merupakan suatu pengalaman yang luar biasa buat Mbak Rena Rosalinda juga. Siapa tahu Mbak Rena juga mau menjalankan syariat Islam ini, ta'aruf ini. Semoga diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih jodoh yang baik juga yang mau menjalankan syariat Islam ini yang itu tahu ta'aruf ya. Amin. Mudah-mudahan pasti bisa. Ya. Teman-teman, jangan keasikan nonton dong. Bantuin dulu yuk like sama subscribe-nya. Kita tungguin kok, santai. Oke, makasih banyak ya. Nah ini selanjutnya dari Bang Sandre Alfiansa. Bang, di sesi akhir ada penjelasan tentang variasi gerakan. Nah, apakah variasi-variasi itu manjur? Akan nanti hasilnya? Ya, menurut variasi apa dulu nih? Posisi makanan. posisi Bang Jaino katanya. Posisi ya sangat lah. Saya juga banyak belajar dari jurnal, dari kedokteran dan ilmu-ilmu yang lainnya tentang program hamil ya, promil dalam karena posisi itu sangat belajar ya. naluri. Aduh. Kalau kita lagi program hamil itu sangat mempengaruhi karena supaya gini nih. Di saat pembuahan itu terjadi karena kebanyakan kalau misalkan kitanya nggak posisi yang pas, si sperma itu banyak keluar lagi. Jadi nggak sampai dengan ke rahim karena kan tujuan kita program hamil tujuannya itu gimana caranya si sperma kita pria nyampe ke rahimnya perempuan kayak gitu. Posisinya posisi harus jelas. Jadi teman-teman juga harus bisa memberikan stimulasi. Usahakan dengan lemah lembut, dengan rasa kasih sayang, tidak ada kekerasan atau menyiksa atau memaksa. Kalau bisa Bang siapa ini tadi Bang Sandre mandi dulu, sikat gigi dulu Bang. Jadi kan semakin enak, wangi ya kan, itu menambah hubungan lebih harmonis lagi ya kan. Ya walaupun istri kita tuh udah halal mau diapa-apain sama kita boleh, tapi tetap kita harus pakai itu. Betul, kita harus menghargai. Semakin lama semakin cinta, bukan semakin lama semakin bosan. Sebenarnya variasi itu sangat membantu ketika kita
telah diambang kejenuhan, misal karena mungkin jangan jauh-jauh kita makan dengan nasi lauknya tempe aja lama-kelamaan jenuh ya Bang Jeno ya. Iya, sedangkan di sebelah sana rumput tetangga lebih hijau, ya kan? Jadi akhirnya kita bajak rumput tetangga, gitu. Jadi variasi-variasi ini sebelumnya juga kita obrolin ke pasangan kita ya Bang Jeno ya. Gimana kalau posisi kita di atas gunung, gitu, kejauhan atau di atas pesawat, kayak gitu. Teman-teman boleh nanti obrolin lah, saling komunikasi sama pasangannya. Ya, seperti itu, mudah-mudahan jawabannya memberikan kejelasan ya Bang Sandre ya. Tapi Bang Sandre harus ada pasangan dulu, harus dihalali dulu Bang Sandre. Oke. Nah, ini selanjutnya dari Bang Yaman Rezanandi. Bang, di menit berapa tuh? Lupa. Kalau misal badan sedang tidak fit, terus melakukan hal itu tuh apa Bang? Apakah kali ya? Iya betul. Apakah ada reaksi entah itu dari si cowok atau si ceweknya? Kalau lagi tidak fit atau fit katanya. Pengalaman saya, namanya manusia badannya nggak terus fit, pasti ada down, capek karena kerjaan, karena atau ngurusin apapun. Sedang kalau misalkan kita ngomongin fit atau enggak, mungkin kalau kita lihat di posisi cowok ya, kalau nggak fit pasti agak susah. Karena cowok tuh dimana kita mau berhubungan perlu ereksi dulu. Nah, sedangkan kalau kita badan nggak fit nih, kadang ereksi terganggu. Sulit. Kalau nggak bisa lama, tahan lama nih. Karena capean. Ya. Banyak kerjaan, pikiran, stres, hormon kortisol naik ya. Itu agak susah. Tapi kalau misalkan lihat di sisi cewek mungkin ya bisa-bisa aja kalau cewek ya. Bisa biasanya cewek juga kalau mau datang bulan itu mereka hormon kortisolnya naik, hormon estrogennya naik, moodnya lagi sensitif. Jadi jangankan diajak dipegang doang, kayak dicubit katanya, ya kan? Tapi kalau misalkan cewek yang ngerti lah, kita ngerti posisi, ya pasti melayani, cuma mungkin pelayanannya beda di mana fit atau enggak. Iya. Gitu. Tapi cewek bakal tetap bisa dibanding cowok. Ya. Karena kalau cewek tinggal nerima. Bahasa ilmiahnya itu saya dapat dari Universitas Harvard. Ya gitu. Cuman kan kalau bisa jangan selalu ibaratnya memberi terus, menerima terus, tapi tetap ada take and give. Jadi dalam melakukan suatu hubungannya juga jangan salah satunya yang aktif, kalau bisa dua-duanya yang aktif, saling memberi, saling menerima, pasti lebih harmonis. Jadi teman-teman juga ingat, balik lagi komunikasi. Kalau bisa jangan mentang-mentang malam Jumat nih kita harus wajib karena sunnah, karena dapat pahala, tapi lihat lagi dari kondisi kondisi kebugaran kita fit atau enggak. Terus jangan sampai dipaksakan yang pada akhirnya nanti timbul rasa kebosanan atau jenuh ya. Jadi tempe deui biasanya kumaha. Apalagi yang lagi program hamil, badannya harus benar fit, nggak boleh nggak fit, karena mempengaruhi hasilnya. Iya. Jadi kitanya fit. Si kandungan spermanya juga bagus ya. Bagus buat si calon buah hati kita. Ya. Kalau bisa pola makannya juga dirubah. Ini menentukan loh. Beda halnya teman-teman, misal ya makan banyak kalori dengan makan makanan yang penuh nutrisi, beda. Kalori itu bikin kitanya males, cepat ngantuk, gula darah naik, ya kan? Ya, betul. Lemak tuh bikin males. Tapi kalau kitanya pemenuhan nutrisinya yang baik, ada karbo, serat, komplit, protein, sama buah-buahan, multivitamin, mantep. Itu ngebantu banget terhadap kebugaran dan mood juga. Seperti itu teman-teman. Apalagi ditambah dengan olahraga ya, itu sangat mempengaruhi itu olahraga. Itu mau sehari 6 kali juga bisa. Makanya saya sarankan buat yang belum olahraga. Kalau pengen yang pertama menambah durasi bisa. Menambah daya tahan kan durasi. Menambah power. Menambah sangat mempengaruhi, benar yakin. Kekuatan. Jadi luar biasa. Jangan mau kalah. Jangan malu-maluin lagi orang olahraga. Orang olahraga tapi hanya 10 detik.
Saya suka sakit batin saya ini kalau hal itu terjadi. Pengerakeun euy. Mungkin itu ya Bang Yaman, mudah-mudahan jawabannya bisa memberikan kejelasan buat Abang. Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh disampaikan di sesi komen ya. Selanjutnya kita ke Bang Bakti Nugroho. Boleh Bang Jaino? Ya, pertanyaannya Kang, di malam pertama teh kalau kita ragu-ragu atau malu ketika berhadapan dengan pasangan, apa yang harus dilakukan? Katanya ragu-ragu. Nikah tapi ragu-ragu gimana ya? Bingung ya. Oh mungkin karena ta'aruf. Jadi ya aduh gimana mungkin nih? kalau misalkan kita karena fasenya ta'aruf ya, mungkin nggak karena belum terlalu kenal, mungkin nggak selangsung kayak biasa orang-orang yang menjalin hubungan dulu. Di situ ada proses kita penjajakan dulu ya, pelan-pelan ya, obrolin, terus senggama dulu. Kalau jangan tiba-tiba wah kayak serigala kelaparan, jangan kayak gitulah. Sebenarnya perempuan juga sebenarnya nih ya teman-teman atau Bang Bakti, teman-teman tuh lebih dewasa pemikirannya daripada laki-laki. Nalurinya mereka udah mengerti. Cuman mereka tuh perlu adanya komunikasi sayang. Gimana sih pengertian seorang suami itu kepada saya itu seperti apa? Jadi mungkin baik-baik. Kalau nggak bisa ngomong baik-baik, langsung matiin lampu aja, nggak apa-apa. Gercep kalau enggak ya bercanda dulu lah. Jadi biar nggak malu nanti mencairkan suasana yang tegang kayak gimana. Yang biasanya sendiri di kamar tiba-tiba berdua sama orang asing belum kenal sama sekali. Kita bercandain dulu aja. Kalau bisa ini Bang Bakti belajar buat stand up comedy. Iya. Durasinya jangan terlalu lama. Paling 2 jam aja. Udah itu capek kan pernikahan yang lama tidur. Enggak. Jadi diseling sama bercanda. Ya. Banyak menjajakan dulu lah. Iya. Nanti juga alami itu. Pelan-pelan saja kayak lagu. Lewat sehari 2 hari kesananya. Gimana Bang Jaino? Ya pokoknya nggak bisa diceritain. Jadi seperti itu ya Bang Bakti ya. Oke, mudah-mudahan jawabannya jelas ya. Makasih banyak. Yang selanjutnya ini ada Bang Elnando Prasetyo. Nah, gimana katanya? Epic nih katanya. Kayaknya Bang Yong bisa jadi host acara TV. Salah apa? Ada pertanyaan nih, apa saja yang harus dilakukan ketika kita pengen untuk melakukan sesuatu hubungan ke jenjang yang lebih serius? Apa tuh? Apanya? Kalau untuk jadi host, saya nggak mau terikat waktu. Saya tuh orangnya nggak mau terikat waktu. Jadi saya pengen memprioritaskan keluarga, anak-anak, me time saya, passion saya seperti itu. Jadi kalaupun ada ya saya syukuri, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya it's okay. Kita gini-gini aja sih. Ya, berjalan aja. Saya emang orangnya suka bercanda. Terus kalau pengen serius, lebih ke jenjang serius gimana nih? Nah, jadi pertama seseorang itu tidak dilihat dari usia, apalagi cowok ya. Ya betul. Jenjang, mau cewek mau cowok sih mau gitu cowok. ya. Umur nggak jadi Tergantung patokan. pola pikir teman-teman. Kita pengen misal melakukan suatu hubungan ke jenjang yang lebih serius ketika kita punya pasangan. Ya. Yang pertama sih kalau kata saya kita harus punya dulu ibaratnya kemapanan ya. Kita udah punya udah mapan dalam pekerjaan, kita udah punya penghasilan yang bisa nih kita menafkahi anak orang ibaratnya. Itu pekerjaan tetap ya. Yang kedua kira-kira di umur kita yang sekarang udah apa ya namanya? Mental mungkinnya siap belum? Betul. Ya dari umur sama mental kira-kira udah menunjang nggak? Ya. Ketika kita di jenjang perkawinan, pernikahan. Karena kebanyakan nih apalagi kemarin ya saya dengar berita Betul. kasus di Kabupaten Bandung perceraian paling melonjak apalagi saat Covid tuh. Saat Covid itu ya. mungkin umur kalau dilihat umur sih ya udah pada gede-gede 30, 40 tahun, tapi kenapa dia bisa bercerai? Betul. Itu mentalnya belum siap. Itu balik lagi ke tujuan kita nikah apa? Niat, Karena mental. nikah nggak umur ya. Nggak umur. Mental tuh kayak gini. Kita siap bertanggung jawab dalam hal apapun, dalam Betul, masalah betul. ekonomi, masalah kesehatan mungkin ya, Betul, apapun lah. Ya kita harus Semua, benar-benar itu semua. mentalnya, mental nikah. Jangan sampai teman-teman masih mengedepankan ego, Iya, ego diri sendiri, ego keluarga. Misal kita keluarga, sebenarnya perkawinan itu
ibaratnya mendekatkan kita kepada keluarga yang belum Iya. kita kenal, bener nggak? Kitanya Jadi, harus benar-benar betul. Kitanya harus benar-benar serius, baru ya Iya. mungkin nanti dapat yang serius. betul. Ya. Jadi keluarga kita juga bisa menerima keberadaan orang asing ke rumah kita seperti itu. Berusaha dulu lah. Dan jangan lupa buat yang mau nikah nih, kita harus prepare dulu, belajar dulu ilmunya. Karena nggak bisa sembarangan nikah tuh. Betul. Makanya kenapa banyak orang-orang yang gagal mungkin ya? Iya. Karena dia nggak punya ilmunya. Karena segala sesuatu tuh ada ilmunya. Dilandasi dengan Ya. ilmu, nggak sembarangan. Harus belajar dulu, teman-teman. jangan lupa. Nah, ngomong-ngomong ilmu, mungkin teman-teman banyak yang nanya ilmunya dari mana, Bang Jainul. Ya. Nah, Bang Jainul sendiri kira-kira gimana, Bang Jainul? Mungkin kalau ilmu ya Pak, yang jelas Dari- utama dari iya, buku referensi iya, Pak. referensi Karena sekarang banyak. kita bisa online, bisa beli di toko buku. Betul. Terus selain dari referensi pengalaman orang, kita lihat dari lingkungan kita. Ngobrol sama teman-teman yang udah berkeluarga. berkeluarga Lingkungan lama. kita kayak gimana Betul, berkeluarga. kayak gitu. Banyak pengalaman yang bisa kita ambil. Yang baik-baiknya kita ambil, yang jatuhnya kita nggak usah ambil. Betul. Jauh-jauh kayak gitu. Tetap dalam sebuah hubungan, saya juga yang udah married gitu kan, pasti selalu ada masalah. Pasti ada. Ya, Ya. Bang Jainul juga yang masih seumur jagung, ibaratnya baru Ya. kemarin married, pasti ada seenggaknya sedikit masalah. Cuman balik lagi teman-teman, Kitanya. cara menyikapi kedewasaan kita, pengertian Betul, kita, betul. komunikasi sama pasangan ya, Ya, Bang Jainul ya. betul. Seperti itulah. Jadi saling menurunkan ego, saling mengerti ya. Belajar dulu. Makasih banyak ya Bang El Nando. Mudah-mudahan jawabannya bisa diterima, bisa jelas. Ya. Kalau ada yang kurang bisa ditanya lagi ya nanti di kolom komentar. Nah, itu mungkin beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita Ya. di video sebelumnya Bang Jainul. Nah ini banyak yang nanya juga nih Bang Jainul. Ketika apa yang harus kita lakukan jika pasangan memiliki libido yang lebih rendah? Libido yang lebih rendah ya. Jadi hasrat untuk berhubungannya tuh rendah. Ya, Apa ya. yang harus kita lakukan? Mungkin jarang terjadi ya kalau misalkan anak muda mungkin ya. Jarang terjadi, mungkin terjadi. kebanyakan terjadi yang libidonya lebih rendah mungkin kalau usianya udah lanjut. Udah lanjut. Karena kalau kita Betul. nikah di umur 20-an atau 30 masih bagus lah Masih pasti gaspol libido. ya. Iya, masih gaspol. Gaspol ya. Mungkin ada yang libido lebih rendah. Gaspol remblong ya. Ya mungkin kalau menyikapinya ya mungkin rajin olahraga teratur yang tadi, makan lebih sehat, nggak kecapean, Betul. supaya libidonya masih sama lah, ada Betul. perlawanan kayaknya. Iya, jangan sampai kita merekpek daun jauh aja. Ya. Daun jauh pohon pisah. Atau misalkan kita udah usaha ikhtiar dengan menjaga pola makan, kitanya olahraga, ya berarti kalau masih tetap kayak gitu konsultasi ke dokter, konsultasi ke Konsultasi. dokter. Ya takutnya ada apa-apa di badan Betul, kita, di check betul, up kayak betul. gitu. Karena kalau misalkan jarang terjadi sih di umur 20-30 Ya. libido rendah ya. Betul. Itu mungkin Karena itu lagi semangat-semangatnya jiwa Wah. muda, 20 tahun Bang apalagi. Jainul ini Ya. kayaknya beda sekarang. Lagi semangat kayaknya. Karena nggak mungkin makanya rendah. Itu hari Sabtu, berarti malam Jumat udah lewat. Fresh banget hari ini. jadi Ya, kayak gitu. jadi teman-teman, yang pertama saya balik lagi ke teman-teman, selalu mengingatkan komunikasi. Ya. Misal dalam melakukan hubungan ini kan sangat intim banget ya kan ibaratnya. Usahakan kita ngobrol juga gimana perasaannya. Nah setelah melakukan ya misal gimana setelahnya, aduh enak banget apa segala macam. Iya. Testimoni. Testimoni harus disampaikan. Jadi ada kebahagiaan yang Ya. luar biasa yang terjadi setelah kita melakukan hubungan, dan kitanya juga saling sharing gimana, apakah dengan misal gerakan itu enak atau- Evaluasi lah. evaluasi sama misal aduh saya juga sendiri kadang ya misal kalau lagi capek atau apa terus misal diajakin gitu, saya sebenarnya diajakin terus sih. Bukan mengajak ya. Diajak saya. Aduh. Jadi teman-teman juga harus saling komunikasi bahwa aduh sekarang tuh agak capek karena yang lawannya juga pasangannya juga harus mengerti gitu, apa yang harus dilakukan. Misal pengen banget nih, tunggu dulu, kasih teh manis ya kan, dipijitin dulu ya kan. Nah ini merupakan suatu stimulan lah buat jadi kita tuh merasa dihargai, moodnya naik sedikit demi sedikit, lama-lama ada kesemutan jadilah perang dunia ketiga. Teman-teman seperti itu komunikasi. Kalau masih belum
maaf ya terangsang gitu ya ibaratnya. Nah teman-teman mungkin bisa konsultasi ke dokter. Ya. Kalau nggak konsultasi ke dokter, konsultasi ke saya. Saya per jamnya 2 juta. Nah, saya kasih tips-tips buat mereka. Enggak, ya pasti sama aja. Dokter juga pasti memberikan sarannya itu yang pertama menjaga pola makan Ya, pola hidup sehat, pola hidup pasti. sehat, berolahraga. Karena dengan olahraga teman-teman bisa membantu buat naikkan stamina sama kalau cowok ini hormon testosteron ya. Ya pasti naik. Gerakan-gerakan apalagi gerakan-gerakan angkat beban Ya, itu angkat seperti beban. squat ya. Ya, squat, deadlift. Oh itu teman-teman jadi bisa membantu, sangat membantu sekali. Nanti saya mau cerita-cerita sama teman-teman juga yang mereka baru gabung hampir 5-6 bulan, sebelumnya belum pernah latihan beban, Ya. dan testimoninya ketika mereka ditanya gimana Setelah latihan latihan beban, hubungan keharmonisan dengan pasangan Ya. itu seperti apa, Apakah ada mempengaruhinya nggak? dan itu Kita terjadi. share. Betul, dan itu banyak sekali nilai positifnya. Mereka asumsi bahwa membantu banget. Aduh, syukur alhamdulillah katanya. Ya. Jadi teman-teman jangan mau meninggal Jangan malas Olahraga. seperti itu. Ya, jadi paham ya teman-teman ya apa yang harus dilakukan jika pasangan memiliki libido yang rendah. Kita ajak sama-sama buat melakukan pola hidup sehat. Pasti nanti harmonis. Terakhir, ada pertanyaan yang biasa ditanyakan. Pasangan saya tampaknya lebih mood di malam hari, tetapi saya lebih mood di pagi hari. Mengapa itu terjadi dan adakah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan mood yang sama? Mungkin kalau misal si cowoknya tuh kerjanya dari pagi sampai sore, otomatis kelelahan. Ya. Waktu malam hari ya Bang Jeno ya. Sedangkan si malam harinya nggak mood atau capek. Ya. Nah, terus wanitanya atau pasangannya pengennya tuh malam hari gitu. Itu balik lagi Ya. komunikasi Komunikasi. ya Bang Jeno ya. Kalau nggak di waktu libur mungkin Ya, biar lebih santai. Sebenarnya nggak ada jam biologi sih, mau pagi mau sore mau jam apapun bisa ya. Bisa apalagi saya Mungkin. itu biasanya jam 00 waktu 0. Mungkin tiap orang punya jam biologisnya Betul. yang badannya tuh fit, enak. Betul, enaknya di pagi atau malam. Tapi menurut ilmiah nih ya, laki-laki ini terutama, nggak tahu cewek ya, laki-laki jam-jam biologis buat berhubungan yang lagi bagus-bagusnya di pagi sama sore hari, karena di situ jam-jam testosteron kita lagi naik. Nah di situ kalau buat laki-laki. Kalau buat perempuan di malam hari, di mana hormon estrogen perempuan itu lagi naik-naiknya gitu. Kalau menurut penelitian ya, tapi nggak tahu sih. Itu dalam buku ini Sanskerta, saya bacanya buku Sanskerta. Tapi sebenarnya nggak jadi patokan harus pagi, harus sore, atau harus malam, nggak. Cuman mungkin menurut ilmiah kadar hormon wanita atau laki-laki lagi bagusnya di situ. Mungkin kalau pengen yang lagi promil, yang pengen cepet anak, mungkin ya di laki-lakinya pengen bagus nanti, karena laki-laki tuh benihnya ya pengen bagus, ya berarti lakukannya pagi atau sore. Iya, pengen dan bagus. jangan lupa kalau bisa staminanya lagi bagus. Ya, di situ stamina laki-laki lagi bagus tuh. Sarapan dulu ya kalau Pagi bisa, sama Mbak, sore lagi bagus karena hormon testosteron lagi di puncak. sarapan dulu ya, kalau nggak makan dulu ya. Kalori ya. Harus kalori, gula. Apalagi dibantu dengan es krim. Itu. Jadi panas tiris. Kalau cewek dingin. estrogennya lagi naik malam hari. Malam hari. Nah, kenapa biasanya cewek lebih ganas malam gitu? Ganas tuh semangka ya. Karena satu semakal. Ya mungkin lebih libidonya lebih naik di malam hari. Itu makanya kenapa cewek. Oke, tuh teman-teman. Jadi nggak ada patokan jam biologisnya jam berapa. Ya, kapanpun. Yang penting teman-teman bisa melakukannya dengan sukacita, dengan harmonis sama pasangannya juga. Ya. Dan insya Allah hubungan kalian langgeng, harmonis dan bahagia. Ini terakhir nih, saya pengen nanya ini aja, Bang Jainul. Trik apa sih yang biasa dilakukan Bang Jainul ketika jenuh? Apalagi ya? Ini pribadi. Dalam berhubungan ini, Iya, jenuh. Nanti Bang Jainul bisa nanya ke saya. kalau jenuh sih belum jenuh mungkin ya. Awal-awal.
Nggak pernah nemuin jenuh. Sedia Iya. ini. Sedia. Oh iya, artinya diselipin dengan kita bercanda. Bercanda. Jadi nggak Betul. sekedar kita teh ketemu pasangan buat berhubungan, enggak lah. Betul. Kayaknya sambil bercanda biar Selingin. happy ya, sambil happy aja, Ingat, bahagia. cewek tuh perlu adanya sosok Ya. humoris juga dari seorang laki-laki. Seperti itu. Cuman sosok laki-laki perlu sosok keseksian dari wanita. Jadi aneh cowok tuh ya, saya juga makanya nggak suka sama cowok tuh saya. Soalnya aneh cowok. Mantep banget nih sharing pengalaman Bang Jainul buat teman-teman di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti apa yang telah Bang Jainul lakukan, yaitu berpedoman terhadap syariat Islam, ta'aruf. Mudah-mudahan Bang Jainul semakin harmonis, semakin bahagia. Jangan salah teman-teman, udah isi. Ya. Alhamdulillah udah isi. Harap pengen dapat anak perempuan atau laki-laki Bang Jainul? Kalau pengen anak perempuan atau laki, apapun sama aja sih. Sama aja ya. Yang penting anaknya ya gimana sehat, rezekinya, anaknya sehat, soleh. Betul. Yang diinginkan orang tua. gitu. Aduh, salut sekali. Jadi patokan. Alhamdulillah saya juga turut berbahagia. Ya, amin. Makasih. Semoga anaknya sehat, ibunya Amin. juga sehat, Amin. semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Oke, makasih banyak teman-teman Ya. atas waktunya, makasih banyak juga atas pertanyaan-pertanyaan Ya, yang semoga telah bisa jadi motivasi atau enggak pengalaman ya, berbagi ya. berbagi, sharing. Nggak harus bermanfaat. jadi diikutin atau enggak gimana, enggak. Ini cuma sharing aja kita. Siapa tahu teman-teman juga alhamdulillah sama mengikuti ta'aruf seperti Ya, ini. yang belum punya jodohnya sabar dulu, tetap berdoa, ikhtiar, tetap berusaha. berusaha memperbaiki diri. Yang sudah menikah ya selamat. Semoga selalu harmonis ya. Harmonis dan berbahagia, samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Betul. Oke, sampai di sini aja perjumpaan kita di video ini teman-teman. Saksikan terus video channel saya. Jangan lupa like, share, sama subscribe biar terus berkembang. Ya. Oke. Bye bye.